kali ini kita mau membacakan peraturan di ibadah online dulu ya. Peraturan pertama, teman-teman siap dengan baju rapi dan jangan lupa mandi dulu ya. Teman-teman, sama ibadah boleh makan ya. Teman-teman, sama ibadah gak boleh main ya. Teman-teman harus mengikuti ibadah dengan semangat dan sungguh-sungguh ya. Kita berdoa dulu, doa Tuhan. Yesus, terima kasih kami boleh ikut ibadah online hari ini. Tuhan, pimpin kami ibadah kami hari ini, dan Roh Kudus pimpin kami agar bisa memuji dan menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Yes. Sudah siap memuji Tuhan? Siap. Yuk semuanya adik-adik yang di rumah, kakak undang bangkit berdiri. Kita mau bilang, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, Engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, sekarang kita mau ulangin lagi. Kalau kakak bilang haleluya, adik-adik bilang puji Tuhan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. haleluya, Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. haleluya. Yuk, karena kita anak raja, kita mau tinggal di dalam Tuhan dan kita mau bilang, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cinta semua. Oh, 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 oh. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Oh, oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yuk semuanya, kita mau bilang oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh,
di dalam. Pasti apa? Pasti kau berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cinta Semua. Oh 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 oh. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Semuanya bilang oh oh, oh yang kencang. Oh 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 oh. Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita apa? Dan kita jarangnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti apa? Pasti kau berbuah. Tuhan Yesus cinta kita. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Yesus cinta semua. Mana suaranya? Oh 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 oh. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau siapin hati kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduan kami Tuhan, kerinduanku, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku seperti kasih-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mata kami Tuhan, biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu Yesus, seperti-Mu. Yuk adik-adik, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi, mulai dari awal. Katakan, Bapa kau setia, takkan meninggalkan,
takkan meninggalkan. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Lebih sungguh lagi bilang, ubah hatiku seputih hatimu, setulus kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mata kami Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Yuk adik-adik kita sama-sama sembah Tuhan. Beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ubah hati kami Tuhan, biar kami serupa sama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan, biar kami serupa dengan-Mu. Haleluya Yesus. Ajar kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ubah setiap kami, biar kami serupa dengan-Mu, biar kami segambar dengan-Mu. Haleluya, haleluya. Yuk adik-adik kita mau lebih sungguh lagi bilang sama Tuhan, ubah hati kami. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan.
Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, semuanya lipat tanganmu, tutup matamu, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau Engkau izinkan kami Tuhan untuk sama-sama beribadah online ya Bapa. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan urapi setiap kami, biar kami bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami Tuhan telinga yang mau mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan sudah mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Na 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 na. Bagaimana penampilan hari ini? Wah, sepertinya sudah bagus dan sangat baik. Oh iya ya, sekarang kan waktunya bertemu dengan teman-teman di ibadah online. Aha, aku mau menyapa mereka dulu. Shalom teman-teman sekolah minggu dan adik-adik Little Blessing. Hari ini kita mau saling berbagi nih. Apa ya kira-kira yang mau kita bagikan? Nah, teman-teman, tahukah kalian ada sebuah alat yang sudah berada beratus-ratus tahun yang lalu yang mempunyai kegunaan merefleksikan atau memantulkan sebuah benda. Kira-kira apa ya benda itu atau alat itu? Nah, itu dia. Ini dia nih alatnya. Ini adalah sebuah cermin. Kegunaan cermin merefleksikan, memantulkan benda-benda yang ada di depannya. Contohnya, kalau ada benda seperti ini berwarna merah di depannya, maka yang akan terlihat di depan cermin adalah benda berwarna merah ini. Atau sisir putih, maka cermin akan memantulkan wujud dan warna putih seperti sisir ini. Nah, pastinya kalian juga sering bercermin. Kalian ingin melihat bagaimana wajah kalian, bagaimana penampilan kalian hari ini. Demikian juga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus, Tuhan mau supaya hidup kita mencerminkan kehidupan Kristus. Kira-kira hidup aku sudah seperti sifatnya Tuhan Yesus belum ya? Bagaimana dengan teman-teman di rumah? Oh iya, kira-kira sifat Tuhan Yesus itu seperti apa ya? Tuhan Yesus itu tidak pernah berkata bohong, berkata jujur, berbuat baik, mengasihi semua orang, dan perilakunya sangat baik. Bagaimana kita bisa melakukannya seperti itu? Kita harus berdiri di depan Kristus Yesus, supaya setiap perilaku kita mencerminkan kehidupan Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita berada di sekitar orang-orang kita, maka orang-orang itu bisa melihat ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus, jadi mengenal Tuhan Yesus lewat kehidupan kita. Nah, teman-teman sekolah minggu dan adik-adik Little Blessing, yuk sama-sama hari ini kita mengucapkan kalimat sebagai janji iman kita kepada Tuhan Yesus, bahwa mulai sekarang hidup kita akan seperti hidup Tuhan Yesus. Yuk, kita sama-sama mengucapkan kalimatnya. Kakak contohkan dulu ya. Saya mau menjadi contoh yang baik. Saya mau hidup seperti Tuhan Yesus. Pada hitungan ketiga, semuanya sama-sama mengucapkan kalimat ini ya. 1, 2, 3. Saya mau menjadi contoh yang baik. Saya mau hidup seperti Tuhan Yesus. Nah, teman-teman sekalian,
Setelah ini, kita akan persiapkan diri kita untuk belajar menghafal ayat Alkitab pada hari ini. Selamat mengikuti. God bless you. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan belajar ayat hafalan yang terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 6. Ayo ikutin gerakan kakak ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hayo, udah pada apa belum gerakannya? Coba kita ulang sekali lagi ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, udah pada hafal kan adik-adik gerakannya? Nah, adik-adik pintar. Nah, sekarang kita mau melanjutkan untuk ke firman Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali ya. Hari ini ibadah kita dilayani oleh teman-teman kita yang kembar. Artinya mereka yang bersaudara dan memiliki wajah yang betul-betul mirip. Ada anak kembar yang wajahnya mirip, tetapi kita masih bisa membedakan. Tapi ada juga loh anak kembar yang wajahnya begitu mirip dan sulit untuk kita bedakan. Kalau kita minta teman kita yang wajahnya mirip dan sulit untuk dibedakan itu berdiri saling berhadapan, wah, mereka pasti seperti sedang bercermin ya. Sama seperti kita berdiri di hadapan cermin. Kita akan melihat wajah yang begitu mirip di dalam cermin tersebut. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh kakak kita. Nah, hal tersebut mengingatkan kita mengenai firman Tuhan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Seperti firman Tuhan katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia hidup di dalam Tuhan, maka ia wajib hidup sama seperti Tuhan Yesus. Maksudnya apa ya? Yuk kita sama-sama mau belajar. Hari ini kakak juga senang sekali loh, karena kakak berhasil mewarnai sebuah gambar. Lihat deh, bagus ya, dan warnanya pun oke. Kakak jadi ingat loh, waktu kakak masih belajar untuk mewarnai. Wah, masih berantakan. Masih ada beberapa warna, bahkan banyak yang keluar dari garis. Coba kalau dibandingkan, mana ya yang lebih bagus? Yang ini atau yang ini? Coba diperhatikan. Ya, tentu saja gambar yang ini. Gambar yang diwarnai dengan baik dan tidak ada warna yang keluar dari garis. Nah adik-adik, hidup kita seperti gambar ini pada waktu belum diwarnai. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan adalah memberi warna pada gambar hidup kita. Ketika kita memberi warna yang baik, memberi warna yang bagus bagi hidup kita, itu artinya kita melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, ketika kita mengikuti apa yang Tuhan mau, kita menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, artinya kita berusaha untuk
melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup dengan baik dan benar, menjaga hidup kita, melakukan apa yang Tuhan inginkan, itu artinya kita mewarnai hidup kita dengan baik. Dan orang-orang lain pun bisa melihat warna yang bagus dalam diri kita. Ya, jadi kita harus melakukan hal-hal yang baik, yang benar, yang Tuhan inginkan. Sehingga hidup kita memberi warna yang baik, warna yang bagus, dan warna yang indah bagi orang lain. Memang ada ya orang-orang yang memberikan contoh yang buruk. Sayangnya ada adik-adik. Ada banyak orang yang kita lihat melakukan hal-hal yang hanya mengikuti keinginannya sendiri dan membuat Tuhan sedih. Contohnya adalah membenci sesama, suka menyontek, berbohong, melawan orang tua, berkata kasar, dan masih banyak sikap-sikap yang lainnya. Nah, sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Karena ingat, hidup kita harus mencerminkan pribadi Tuhan Yesus. Lalu, contoh-contoh apa yang harus kita berikan? Wah, banyak sekali adik-adik. Banyak hal baik yang bisa kita lakukan. Misalnya, kita mencintai Tuhan, kita mengasihi sesama, kita membantu orang lain, kita suka mengasihi orang tua, kita melakukan hal yang baik, berkata jujur. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita mencontoh apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Ada begitu banyak kisah-kisah yang menceritakan dan menunjukkan tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam Alkitab. Salah satu contohnya adalah di dalam Matius 8 ayatnya yang pertama sampai keempat. Di situ dikisahkan bahwa ketika Yesus sedang melakukan pelayanannya, pada satu kali Yesus turun dari sebuah bukit. Ada begitu banyak orang berbondong-bondong, mereka bergerombol mengikuti Yesus. Mengapa? Karena mereka ingin terus mendengarkan pengajaran Yesus, karena mereka ingin terus mendengarkan apa yang Yesus katakan. Tapi pada waktu itu bukan hanya orang banyak yang mengikuti Yesus. Ada satu orang kusta yang datang menghampiri Yesus dan dia sujud di hadapan Tuhan Yesus. Apa yang Yesus lakukan? Kita tahu bahwa penyakit kusta adalah penyakit yang begitu berbahaya pada zaman dulu. Dan orang-orang begitu takut ketika harus berdekatan dengan orang yang sakit kusta. Kita bisa bayangkan ya adik-adik, pada waktu orang banyak mengikuti Yesus, lalu ada seorang kusta yang datang. Wah, jangan-jangan semua orang yang sedang ada di situ, mereka menjadi ketakutan. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Ketika orang kusta itu berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan saya." Orang kusta itu memiliki pengharapan yang sangat besar. Pasti orang kusta itu sudah banyak mendengar tentang Tuhan Yesus. Dan dia punya satu keyakinan bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dia. Oleh karena itu, orang kusta itu datang kepada Yesus. Ketika Yesus melihat orang kusta tersebut, ada belas kasihan di dalam hatinya. Dia tidak mengusir orang kusta itu, dia tidak menjauhi orang kusta itu. Tetapi Yesus mengatakan, "Aku mau." Maka orang kusta itu pun menjadi sembuh. Nah adik-adik, itu adalah salah satu contoh kebaikan yang Tuhan miliki, yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kita harus mengasihi semua orang tanpa pilih-pilih. Yesus mengasihi semua orang, orang yang hina, orang yang sakit, semua dikasihi. Dan Tuhan pun ingin kita mengikuti apa yang Tuhan sudah ajarkan, yaitu mengasihi orang-orang tanpa pilih-pilih.
Itu adalah salah satu contoh kebaikan yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Nah, hari ini sesuai dengan firman Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi pribadi yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi yang pasti kita akan sanggup untuk melakukannya karena Tuhan Yesus yang menolong kita, Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi jangan khawatir, kita semuanya, adik-adik, pasti akan dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Oke, yuk adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari hari ini bersama-sama. Kami memohon biarlah kekuatan daripada Tuhan ada di dalam kehidupan kami, ada di dalam kehidupan adik-adik, sehingga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang sanggup mencerminkan pribadi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, memberikan contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Kami yakin kami mampu melakukannya bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang saatnya kuis. Yeay! Soal untuk kelompok 1, Toddler Little Blessing dan Sekolah Minggu kelas kecil dari playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Perhatikan gambar berikut dan carilah 3 perbedaan dari gambar yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Soal untuk kelompok 2, sekolah minggu kelas besar, yaitu kelas 2 sampai dengan 6 SD. Perhatikan gambar berikut ini, carilah 5 perbedaan dari gambar yang ada di sebelah kiri dan kanan. Selamat mengerjakan! Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah online service minggu ini. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa buat Indonesia. Tuhan, bebaskan dan pulihkan Indonesia dari virus corona. Sembuhkanlah orang-orang yang telah terkena virus corona pada saat ini, serta pulihkanlah perekonomian Indonesia. Kami percaya Tuhan melawat Indonesia. Tuhan, kami juga ingin berdoa buat Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berikanlah mereka kesehatan dan hikmat agar mereka bisa memimpin masa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Tuhan, kami juga ingin berdoa buat jajaran menteri agar mereka bisa bekerja dengan baik dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa buat gembala sidang kami, Paniko Natara Harjo. Tuhan berkati kesehatannya sehingga Paniko boleh terus melayani-Mu dengan kesehatan yang sempurna. Berkati kemanapun Paniko melayani-Mu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Gembala CK7, Dr. Yanto Sinko Putra. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan buat Pak Yanto dan keluarganya. Tuhan, pakailah hamba-Mu Pak Yanto lebih dahsyat lagi ya Tuhan, agar lebih baik lagi jiwa-jiwa bisa diselamatkan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk tim medis yang menangani pasien COVID-19. Kiranya Tuhan melindungi dan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Kami juga mau berdoa buat teman-teman yang terkena COVID-19. Kiranya Tuhan memberi kesembuhan buat mereka, dan kami perkatakan kesembuhan dan kesembuhan terjadi buat pasien COVID-19 dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom bapak-bapak dan ibu-ibu dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Mari kita kedua tangan untuk terima berkat dari Allah Bapa di surga.
Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia sempurna di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, serta pesan manisnya Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Kristus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan permai, bahkan untuk selama-lamanya. Mari percaya katakan amin.